Halo, hey, jumpa lagi dengan saya Mas Nip. Siang ini saya lagi mampir sebentar ke New Mobility Blitar atau New Mobility Jawa Timur ya, kalau di sini ya. Jadi di sebelah saya ada Gova, sebelah sini ada NGT. Cuma mungkin di kamera nggak kelihatan. Jadi saya hari ini mau ngobrol santai aja. Jadi saya nggak mau review unit karena sudah semua saya review. Jadi hari ini saya mau ngasih sedikit tips di tengah ramenya geliat motor listrik di tanah air. Yap. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum teman-teman beli kendaraan listrik. Apa aja? Akan saya share. Oke, jadi untuk yang kali aja nonton video saya yang masih bingung galau mau beli motor listrik itu yang gimana sih? Kalau menurut saya pribadi, pertimbangannya adalah satu yang jelas performanya sesuai dengan kebutuhan, entah itu dari jarak tempuhnya atau dari power motornya. Ada orang yang cenderung sehariannya itu di jalan-jalan kota-kota aja yang datar-datar itu pakai motor yang 1800-an watt aja udah cukup sih sebenarnya. Contohnya seperti itu ya, contohnya aja. Atau kalau untuk orang-orang yang dia kebetulan daerah tempat tinggalnya itu ada turunan dan ada tanjakan, ya kalau untuk di New sih pantasnya yang Gova karena dia powernya paling oke sih. Saya udah tes kemarin sama teman saya Rudisol. Ada di channelnya Rudisol ya videonya. Yang saya ngetes ke tanjakan Gunung Kelut, Boncengan, ternyata cuma Gova yang bisa lolos. Jadi NGS Sport pun enggak, sama sebut tempur kalau itu juga enggak. Itu yang jelas disesuaikan aja. Kemudian yang kedua adalah disesuaikan dengan budget. Ya, itu penting sekali. Disesuaikan dengan budget. Jangan sampai teman-teman di rumah nih beli motor listrik maksa akhirnya berimbas kepada repot sendiri sama pengeluaran dan sebagainya. Jangan. Jadi tujuannya itu. Kemudian yang ketiga, pastikan dia sudah bisa disuratkan atau bersurat-surat. Kenapa demikian? Karena sebenarnya peraturannya sudah ada dan sudah resmi ya keluar. Jadi hanya saja mungkin penindakan di jalan belum merata ke seluruh daerah. Tapi saya yakin di kota-kota besar macam Jakarta sudah banyak sekali penindakan, termasuk ada regulasi kalau khusus untuk mobil listrik. Dia itu bisa free untuk di wilayah genap ganjil, dia boleh lewat. Kayak gitu. Jadi pastikan motor listrik yang teman-teman beli itu bisa disuratkan. Kenapa? Karena nanti takutnya nih akan ada penyesalan di belakang. Gitu. Setelah polisinya penindakan, akhirnya kan karena nggak ada surat-surat, apalagi ditahan kalau bukan kendaraannya. Akhirnya mau dikeluarin pun juga nggak bisa, repot karena nggak ada apa-apa untuk mengeluarkannya. Jadi daripada menghindari seperti itu, pastikan beli yang bersurat-surat. Kalau memang dananya belum mampu, dikumpulin dikit lagi aja. Kayak gitu. Terus kemudian yang berikutnya adalah pastikan baterainya sudah lithium. Kenapa saya selalu menekankan baterainya sudah lithium? Karena baterai lithium itu lebih praktis. Dalam artian begini, dalam satu case baterainya itu isinya kan terdiri dari banyak sekali sel lithium dan itu bisa diganti bijian gitu loh. Mau pakai yang model gimana bebas gitu loh. Nanti kedepannya akan ada pelaku-pelaku pengoprek baterai atau bengkel-bengkel yang dia bisa menerima. Sekarang pun juga udah mulai bermunculan ya. Jadi yang dia bisa menerima untuk penggantian sel lithiumnya dan sebagainya kayak gitu. Itu lebih enak. Lifetime-nya lithium juga lebih panjang. Kemudian jika ada penurunan daya tidak berpengaruh terhadap performa motornya gitu loh. Kalau yang kebanyakan yang beredar sekarang yang harganya miring-miring itu dia masih pakai baterai SLA rata-rata. SLA itu kurang lebihnya sih mirip aki ya. Jadi kalau ada dia rusak atau sebagainya harus beli tuh, nggak bisa beli di ecer-ecer gitu loh. Juga banyak juga akhirnya yang dari SLA dia upgrade ke lithium. Pelakunya ya tentunya bengkel-bengkel yang dia ngerjain untuk oprek baterai. Banyak sekali, sekarang sudah mulai bermunculan kayak gitu sih. Jadi itu aja sih tips singkat dari saya. Kalau untuk pajak kendaraan listrik, teman-teman bisa cari deh di
Kalau ada ini bisa buka di website Dispenda, bisa dicek tuh, bisa cari roda 2, kemudian pilih motornya yang motor listrik, dipilih aja, nanti cari yang apa deh, mereknya apa deh, nanti ketahuan deh di situ pajaknya berapa. Murah, yang jelas kendaraan listrik itu untuk saat ini sangat amat murah sekali. Harapannya sih, nah ini harapannya nih, mudah-mudahan proyek pabrik baterai nasional ini segera terwujud, mudah-mudahan bisa juga membantu untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, jelas satu. Yang kedua adalah harga baterai jadi bisa ditekan lebih murah lagi. Mantap. Loh, kursinya hilang. Ya, jadi kursinya dipakai, jadi saya jadi berdiri. Garing ya, mohon maaf. Oke, jadi yang terakhir, nggak ketinggalan kalau beli kendaraan listrik, pastikan yang terakhir adalah yang nggak kelupaan adalah after sales. Ini berlaku untuk seluruh kendaraan apapun, mau itu listrik atau bukan. Mau itu motor atau roda 4 dan sejenisnya. Jangan lupa untuk memastikan bahwa layanan after sales-nya Xiaomi, karena itu yang terpenting. Karena seringkali banyak brand-brand itu yang untuk sales-nya dia bagus, tapi after sales-nya kurang memuaskan. Jadi pastikan sebelum teman-teman beli, after sales-nya harus diperhatikan ya, agar pakainya tenang, kemudian di hati happy. Oke, itu aja tips singkat saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada New Blitar atau New Blitar Timur sudah mengizinkan saya untuk sedikit belepotan ya, bahasanya nggak apa-apa lah ya. Oke, saya Mas Nip. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Peace.